Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu dengan saya lagi, Frandi, di YouTube Mastery 1.0. Kita sampai di video ke-34. Video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana membangun sebuah super team. Seperti apa penjelasannya? Mari simak video berikut ini. Oke. Jadi membangun super team ini sangat penting ya. Di YouTube Mastery 1.0 menjadi salah satu titik tekan. Jadi kalau kita bicara tim itu apa sih gitu ya? Jadi tim ini adalah dua atau lebih orang yang bekerja sama untuk mencapai visi, misi, tujuan dan target yang sama. Nah, di YouTube Mastery ini tidak hanya kita bagaimana make money, bagaimana menghasilkan uang, tapi juga bagaimana build a business. Nah, membangun bisnis itu sejatinya adalah sama dengan membangun tim. Nah, ini ya. Jadi kita harus punya mindset bahwa I'm nothing without my team. Jadi kita itu nggak bisa, kita bukan siapa-siapa kalau tanpa kekuatan sebuah tim gitu ya, tanpa. Ini ada sebuah pepatah, jika kita, if you want to go fast, go alone, if you want to go far, go together. Jadi artinya ketika kita pengen pergi cepat ya bisa kita pergi sendirian, tapi ketika kita jalan kita panjang, nah bisnis kita pengen sustainable, maka kita harus pergi bersama-sama, tidak mungkin kita pergi sendirian. Nah, dan hampir tidak ada hal yang luar biasa yang dilakukan oleh seorang single fighter gitu ya. Hampir tidak ada. Single fighter itu tidak akan bisa melakukan hal yang luar biasa. Kecuali apa? Kecuali Rambo. Rambo itu kan sendirian ya, tapi itu hanya film fiksi gitu ya, dan itu bukan di kenyataan. Kalau di kenyataan nggak akan bisa. Kita sendirian, kita punya bisnis yang besar, kemudian jangka panjang nggak akan bisa. Pasti harus butuh tim. Perusahaan berkembang, tumbuh, dan scale up semuanya tergantung pada tim kita. Jadi intinya adalah kualitas tim kita itu adalah menentukan nanti hasil kita, gitu ya. Menentukan hasil perusahaan, gitu. Hasilnya bagaimana itu ditentukan oleh kualitas tim. Maka bagaimana membangun tim dengan orang-orang yang berkualitas, gitu ya, dengan kerjasama tim yang bagus, ini harus kita tahu ilmunya. Nah, ini prinsipnya lagi di tim itu, jika kita satu-satunya orang yang paling pintar di tim, maka timmu mengalami kesulitan. Nah, ini ada orang yang sudah membangun tim, tapi timnya ini semuanya dalam tanda kutip tidak pinter-pinter gitu orangnya, atau yang paling pinter ini hanya kita. Jadi timnya ini hanya tim-tim technical pelaksana gitu ya. Jadi dia akan bergerak kalau ketika disuruh gitu. Dan ketika tim kita seperti ini, yang mengalami kesulitan nanti kita sendiri. Gitu ya. Tim kita nggak mau ngupgrade, kita nggak mau ngasih ilmu. Nah, jadi timnya plonga-plongo gitu ya. Timnya hanya melakukan apa yang diperintah. Ini sebenarnya bukan seperti ini. Super tim yang bagus atau teamwork yang bagus bukan seperti ini. Dan itu nanti akan menyusahkan kita sendiri. Nah, kalau kita bahas proses tahapan dalam membangun tim, pertama itu dalam fase forming, yaitu tahapan di mana para anggota setuju untuk bergabung dalam suatu tim. Jadi kita membentuk pertama tim itu seperti itu. Kemudian ada fase storming, tahapan di mana kekacauan dimulai timbul di dalam tim. Kekacauan timbul karena pertama kita belum saling mengenal gitu ya. Belum saling mengenal, jadi kadang masih ada yang namanya belum mengenal, maka kita belum tahu ritme kerjanya bagaimana, dia orangnya seperti apa, gampang tersinggungan apa tidak, dan lain-lain. Kemudian ketika kita udah melewati fase norming, akan ada namanya fase storming, kita akan fase norming, yaitu tahapan di mana individu dan subgrup yang ada dalam tim mulai merasakan keuntungan bekerja sama. Nah, ini masing-masing sudah tahu gitu ya, tahu tugasnya, tahu perannya, tahu masing-masing karakter, maka
sudah mulai nyaman, mereka sudah paham, oh pentingnya kerjasama seperti ini gitu ya. Dan yang terakhir adalah fase performing. Tahapan ini merupakan titik kulminasi di mana tim sudah berhasil membangun sistem. Jadi sistemnya sudah berjalan, ini tinggal performanya ditingkatkan sehingga bisa tim ini benar-benar bisa siap mencapai goals dan target yang sudah ditetapkan. Nah, kalau di YouTube sendiri bagaimana gitu ya? Ya, timnya itu kalau secara garis besar itu ada namanya YouTube analis gitu ya. Dia fungsinya untuk menganalisa channel gitu ya. Kalau di fase awal dia ada yang fase riset keyword, riset pasar, itu YouTube analis. Terus ada namanya script writer, dia menulis naskah gitu ya. Kemudian voice over yang mengisi suara, video creator yang mengedit video, yang membuat video, dan terakhir adalah thumbnail designer, dia yang mendesain thumbnail. Tapi kalau teman-teman timnya masih kecil, nggak masalah mendobel. Untuk pertama misalkan hanya ada 2, yaitu YouTube analis dan video creator, itu sudah cukup. Video creator membuat semua videonya, YouTube analis mulai dari dia menulis skrip juga, mendubbing juga, gitu, mengisi suara juga, dan juga bisa ini. Jadi bisa double dulu, nggak masalah untuk fase-fase awal. Nah, untuk mendapatkan anggota tim, maka kita harus rekrutmen ya. Jadi ini pengalaman saya untuk rekrutmen akan saya bagikan. Jadi channel rekrutmen yang efektif kalau menurut saya, yang work di saya ini adalah yang pertama akun IG locker. Karena angkatan kerja sekarang milenial dan orang milenial itu rata-rata di Instagram, maka akun IG locker ini sangat efektif. Kita posting hari itu juga biasanya langsung ngefek ya. Hari itu juga langsung banyak pelamar yang masuk. Kemudian ada grup-grup Facebook lowongan kerja gitu ya. Biasanya ini banyak nih grup-grup Facebook lowongan kerja per daerah, Malang, lowongan kerja Kediri, lowongan kerja Jakarta, lowongan kerja Surabaya gitu ya. Atau bisa menggunakan Jobstreet atau juga dengan LinkedIn ketika kita pengen mencari yang profesional. Nah, kaidahnya adalah kita hire for character and train for skill. Jadi yang paling penting di sini sebenarnya adalah tentang karakter. Gitu ya. Nah, tesnya apa saja? Kalau saya biasanya menggunakan personality test, skill test, dan OJT. Jadi personality test itu kayak DISC gitu ya, MBTI. Artinya apapun itu tes-tesnya yang digunakan kita untuk mengetes personalitinya. Ada nggak masalah di personality dia gitu ya. Kalau di DISC biasanya ketahuan gitu ya. Ada yang aneh nggak dia dari orang ini gitu. Jangan sampai kita merekrut orang-orang yang salah atau dengan karakter-karakter yang aneh. Kemudian skill test ini otomatis skill, kalau misalkan video editor maka harus bisa editing video jago gitu ya. Kalau misalkan voice over maka dia harus suaranya merdu gitu ya, enak didengar dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah untuk job training. Nah, menurut saya masa training ini merupakan malah yang paling penting gitu ya. Karena wawancara fase-fase sebelumnya tadi itu masih bisa dibuat-buat gitu. Orang sesungguhnya, karakter sesungguhnya, kemampuan dia sesungguhnya itu adalah di masa training. Maka saya sering membuat di masa training ini waktunya yang pendek-pendek agar saya bisa mengevaluasi terus gitu ya. Jadi gunakan masa evaluasi yang pendek, misalkan mingguan, 2 minggu atau bulanan, sehingga jika kita tidak cocok di bulan pertama, kita bisa langsung mencukupkan. Jadi kita tidak perlu membuang waktu, membuang energi untuk mentraining orang-orang yang salah gitu. Jadi kalau memang pilihan kita salah, maka kita harus ya segera mencukupkan gitu ya. Dan biasanya saya mau ada ini ya, ada cadangan gitu ya. Yang diterima misalkan si A, ada cadangan A, cadangan B. Jadi ketika si A udah nggak perform di minggu kedua, misalkan saya langsung cukupkan, saya langsung panggil si B dan seterusnya seperti itu. Jadi masa trainingnya adalah masa rekrutmen. Saya nyebutnya fase rekrutmen, sesungguhnya itu adalah di masa training. Jadi saya bilang di awal bahwa masa training teman-teman belum tentu menjadi pegawai. Ini adalah waktunya teman-teman menunjukkan sebenarnya skill teman-teman gimana, karakter teman-teman seperti apa. Oke, itu tadi mungkin yang bisa saya bagikan bagaimana membangun tim. Artinya bisnis kita besar itu tergantung dengan bagaimana tim kita. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. YouTube Mastery 1.0 bukan YouTuber biasa.